lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ala darki wa ya ahlal batin ya ala nubati ya nur, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang udhiyah atau kurban, karena sebentar lagi kaum muslimin akan merayakan hari raya Idul Adha, sehingga dengan pembahasan ini semakin kita ingat lagi bagaimana seharusnya kita berkorban dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan korban tersebut, baik yang korban ataupun yang membantu dalam proses korban, semuanya mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat zahir batin. Amin, Allahumma amin. Kurban ini secara syariat adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah taala min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyriq. Yang dinamakan kurban yaitu sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak di sini 3 hewan. Onta, kalau di sini tidak ada. Onta adanya di kebun binatang. Kemudian sapi dan kambing. Hewan-hewan ini disembelih tujuannya apa? Taqarruban ilallah ta'ala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hingga akhir hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Maghribnya itu hari terakhir, waktu terakhirnya. Jadi boleh mulai tanggal 10, mudahnya setelah sholat Id, sampai tanggal 13 Maghrib. Itu waktu diperbolehkan menyembelih hewan korban. Jadi tidak harus di tanggal 10. Nah, korban ini keutamaannya sudah cukup disebutkan langsung di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Jadi hewan kurban ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk disembelih bagi yang mampu. Yang dimaksud mampu di sini tidak harus orang kaya, pokoknya mampu. Dia sudah ada nafkah untuk keluarganya di hari raya sampai hari 13, tanggal 13 itu sudah ada nafkah cukup semua. Maka sisa harta kalau memang ada dan bisa dibuat beli kurban, disunahkan, dianjurkan untuk berkorban. Bahkan ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan korban itu hukumnya wajib. Sebagian pendapat, cuman ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang mu'tamad, hukum kurban adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama, sunnah yang mendekati hampir-hampir wajib, saking pentingnya. Sunnah muakkadah itu sunnah yang lebih condong, lebih dekat ke wajib, saking pentingnya. Hingga Nabi
mengatakan dalam salah satu hadis, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalan ahabba ilallah min iraqatid dam. Tidaklah melakukan perbuatan itu manusia di hari Nahr atau tanggal 10 yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban, artinya memotong hewan kurban. Itu adalah ibadah paling utama di hari raya Idul Adha. Paling dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah hewan kurban, memotong hewan kurban di hari Nahr, di hari Idul Adha. Bahkan Nabi SAW dalam hadis lain juga mengatakan, wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakanatin qabla ay yaqa'a min al-ardi. Sesungguhnya darah itu benar-benar jatuh, namun sebelum jatuhnya darah tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat orang yang berkorban. Hewannya disembelih, darahnya bercucuran. Sebelum menyentuh bumi, orang yang berkorban itu derajatnya sudah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya korban. Sebetulnya korban ini telah dilaksanakan oleh Nabi terlebih dahulu. Dalam hadis disebutkan, dhuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan 2 kambing, 2 domba yang begitu besar, yang putih bersih, yang bertanduk, yang beliau sembelih langsung dengan kedua tangan mulia beliau. Dalam riwayat lain itu diterangkan, Nabi Muhammad ketika menyembelih kambing pertama, beliau mengatakan bil makna, ya Allah, Allahumma ya Allah, hada min Muhammad wa ali Muhammad wa taqabbalha. Allahumma hadihi min Muhammad wa ali Muhammad wa taqabbalha. Wahai Allah, ini adalah korban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, maka terimalah korban ini. Disembelih sama Nabi Bismillah. Setelah itu Rasulullah menyembelih kambing yang kedua. Beliau mengatakan, kama qol Allahumma hadihi min ummati Muhammad fataqabbalha. Disembelih sama Rasulullah. Ya Allah, ini korban untuk umatku, umat Muhammad, maka terimalah korban ini ya Allah untuk semua umatku. Dalam hadis ini sebagian ulama di kitab Tadhkirun Nas berarti Rasulullah itu sudah melaksanakan korban atas nama seluruh umatnya. Umpama umatnya Nabi ini tidak ada yang melakukan korban lagi, sudah cukup korbannya Nabi. Karena kita umatnya Nabi, saking sayangnya Nabi, beliau sudah memotong korban atas nama seluruh umatnya dari zaman beliau sampai hari kiamat, sudah dikorbani sama Nabi, sudah dipotongkan hewan korban atas nama seluruh umat beliau. Kata ulama, andaikan ini kita umatnya Nabi tidak berkorban lagi, cukup korbannya Nabi itu sudah cukup. Karena beliau berkorban mengatasnamakan atas nama seluruh umatnya. Cuman untuk kita yang diberi harta banyak, jangan pelit sama diri sendiri. Korban itu untuk tambahan kita, makanya nggak wajib korban itu. Karena Nabi sudah melakukan korban. Umpama Nabi tidak memotong korban atas nama umatnya, mungkin wajib itu korban. Saking sayangnya Nabi biar tidak memberatkan. Karena itu umatnya Nabi yang diberi kelebihan harta, pengertian sama Nabi.
Bagi yang mampu korban lagi, tiru Nabi berkorban. Kita yang punya kelebihan harta juga memotong hewan korban sebagai bentuk tambahan untuk pribadi kita yang berkorban, sehingga semakin dekat kepada Allah dan semakin dicintai Rasulullah SAW. Korban itu niatnya biar dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, tambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kurban ini salah satu bentuk kasih sayang Nabi, ajaran Nabi agar kita itu tidak terlalu hubbud dunia, tidak terlalu gila terhadap dunia. Orang-orang dulu bahkan disebutkan oleh Syekh Matawali Sya'rawi itu hayatu Bani Israel al-mal, kehidupan Bani Israel, orang-orang sebelum umat Islam, Bani Israel, kaum Bani Israel itu kehidupan mereka itu harta. Pokoknya time is money, waktu itu uang, itu semboyan mereka orang dulu Bani Israel. Jadi kalau sudah untuk harta, bayarannya berapa? Bunuh orang siap, walaupun saudaranya sendiri dibunuh siap, yang penting dikasih bayaran banyak. Itu orang-orang dulu sebenarnya saking cintanya dengan harta melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Dan kebiasaan ini terus seakan diwariskan sampai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah juga sama. Kalau sudah urusan harta, itu nomor satu. Merampok sana, merampok sini, yang kuat menindas yang lemah. Tidak segan-segan membunuh, tidak segan-segan menzalimi. Itu kehidupan jahiliyah, yang penting dapat harta. Nah, di antara syariat Nabi itu adalah kita biar tidak tergila-gila terlalu terhadap harta, korban. Ibarat potong itu kecintaan kita terhadap dunia. Sapi harganya 30 juta, kambing harganya 5 juta, 6 juta, potong, bagi-bagikan kepada yang berhak, bagi-bagikan terhadap tetangga, saudara sesama umat Islam, untuk mengurangi kecintaan terhadap dunia, yang mana dunia ini semuanya pasti akan ditinggalkan. Jangankan orang mati itu bawa motor, mobil, caudam itu, celana dalam, itu tidak oleh digawa, dicopot, diganti kain kafan. Nah, disitulah Rasulullah dengan syariatnya ini, ada syariat yang ibadah dengan harta, di antaranya korban, di antaranya lagi zakat, di antaranya lagi haji. Itu semua adalah agar kita tidak meniru kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Israel yang mendewa-dewakan harta, mengunggulkan harta lebih dari segalanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu yang perlu diperhatikan di dalam berkorban agar korban kita benar-benar sah. Sebab korban ini istimewa. Pahala korban itu double. Satu, pahala berkorban. Nomor dua, pahala bersedekah. Jadi orang yang motong hewan korban itu pahalanya double. Pahala sedekah plus pahala berkorban ada sendiri. Beda kalau kita motong kambing tidak di hari korban, kita sudah korban, itu pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi kalau korban pahalanya dua, pahala korban dan pahala bersedekah. Karena itu agar korban ini sah sehingga mendapatkan pahala yang besar yang bisa menaikkan kedudukan kita di sisi Allah, maka harus ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Di antaranya pertama adalah hewan kurban. Hewan yang boleh dijadikan korban kalau berupa onta, tapi tidak ada yang di Indonesia korban onta. Ya siapa tahu sih, orang sugih saking sugih impor onta. Sekali-sekali ya nyate onta, korban onta. Maka onta yang boleh dijadikan korban, sah dijadikan korban, harus umur 5 tahun pas atau ke atas. Kurang 1 hari tidak sah.
Kalau tidak sah, ya jatuhnya jadi sedekah biasa, tidak menjadi korban. 5 tahun pas atau ke atas, itu kalau unta. Kemudian kalau berupa sapi, maka harus 2 tahun pas atau ke atas. 2 tahun kurang 1 hari saja tidak sah. Harus yang umur sapi yang umur 2 tahun pas atau ke atas. Walaupun sudah powel, sapi ini sombong nih depannya powel bahasa ini, tetap tidak boleh kalau belum umur 2 tahun pas atau ke atas. Makanya kalau beli hewan kurban itu tentunya kita ya berpatokan sama yang menjual. Kalau yang menjual ngomong ini udah 2 tahun lebih, wes ambil aja. Kalau dia bohong, dia yang tanggung jawab nanti di akhirat. Nah kan, kecuali kalau kita nernak sendiri baru tahu. Tapi kalau beli ya kita cukup dengan omongan dari penjualnya tadi, kita percayai. Yes. Tentunya dengan tanda-tanda kalau kita bisa. Ya. Kemudian kalau berupa kambing kacang, kambing yang coklat itu, maka itu juga sama, harus umur 2 tahun pas atau ke atas. Kurang dari 2 tahun tidak sah. Kalau tidak sah berarti statusnya nanti jadi sembelihan biasa, jadi sedekah biasa, bukan jadi udhiyah, bukan jadi korban. Kemudian kalau kambing yang putih atau domba, kambing yang warna putih yang bulunya tebal, maka itu harus umur 1 tahun pas atau ke atas, atau 6 bulan sudah powel, gigi bagian depannya sudah rontok, jatuh sendiri, bukan karena dipukul atau diapakan oleh penjualnya, tidak, tapi rontok 6 bulan, powel, itu boleh untuk kambing aja tadi, kambing yang putih. Itu untuk hewan-hewan yang sah dijadikan korban. Begitu juga hewan yang sah dijadikan akikah, sama, syaratnya sama. Ya, kalau sapi harus 2 tahun, kalau kambing kuning kacang harus 2 tahun, kalau kambing putih dibas maka harus 1 tahun. Itu untuk akikah dan korban sama. Hewan yang dibuat akikah atau dibuat korban. Kemudian kalau korban 1 onta atau 1 sapi itu boleh 7 orang, boleh atas nama 7 orang. Nah, boleh juga bareng-bareng atau apa itu namanya, barengan, rombongan, itu juga boleh hukumnya. Kalau 1 kambing maka untuk 1 orang. Kemudian yang kedua, hukum daripada daging korban. Korban itu hukumnya aslinya kan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Cuman bisa berubah hukum menjadi wajib jika 2 hal. 1 ditakyin. Ditakyin itu kalau bahasa Arabnya hadi udhiyati, ini kurbanku. Tapi menurut sebagian ulama takyin itu tidak masuk, tidak jadi wajib. Yang kedua nadar, ini yang wajib hukumnya. Nadar ini seperti contoh, saya kalau berhasil panen sawit saya akan korban. Ya Allah, kalau sudah saya panen saya akan korban. Ya Allah, kalau saya sembuh, anak saya sembuh, atau anak saya berhasil lulus, saya akan korban. Itu berarti nadar. Itu statusnya nanti korbannya, hukumnya semula sunnah menjadi wajib. Nah, kalau korban yang wajib, korban yang dinadari seperti ini, itu semua dagingnya 100% seluruh tubuhnya harus disalurkan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan. 1 bulan butuh 2 juta, dia kerja cuma 1,5 juta, 1,7 juta, kurang dari 2 juta, kurang dari penghasilan, itu namanya fakir miskin.
daging dari korban yang dinadari itu wajib disalurkan semua ke fakir miskin. Orang yang berkorban tidak boleh ngambil, panitia nggak boleh ngambil, kecuali panitianya dia termasuk fakir miskin, tidak apa-apa. Ini makanya ketika ada orang berkorban, panitia itu harus mendata dulu, ditanya, Pak, sampean ini korbannya wajib apa sunnah? Loh, korban wajib itu gimana, Pak? Kalau wajib seperti sampean punya unen-unen, saya begini, saya akan korban, nah itu berarti wajib. Sampean korban ini pernah unen-unen pada, oh saya tidak, berarti sunnah, nanti dipisahkan. Kalau ada, oh iya ini saya korban, saya memang pernah ngomong kalau anak saya sembuh saya korban, ini korban saya karena sembuhnya anak saya, oh berarti ini korban wajib, dipisahkan. Nanti yang wajib ini semuanya wajib disalurkan ke fakir miskin. Nah yang sunnah, korban sunnah, selain yang dinadari tadi itu hukumnya sunnah dipisahkan. Kalau korban yang sunnah, maka juga ada sebagian dagingnya yang wajib diberikan kepada fakir miskin. Wajib diberikan kepada fakir miskin sebagian. Wa yujzi'uni on ghairu tafihah min lahmil mutatawwi biha. Jadi wajib bagi yang korban sunnah itu ada sepotong daging yang kira-kira pantas untuk diberikan ke fakir miskin, anggap setengah kilo atau 1 kilo. Itu daging itu wajib diberikan benar-benar mengena kepada fakir miskin. Makanya panitia itu ketika menyembelih hewan kurban, kalau yang nadar kan wajib, ini semuanya fakir miskin. Kalau yang sunnah ketika disembelih, dan cara menyembelih itu gampang, yang penting 2 urat ini putus di leher ini kan, di lehernya hewan ataupun manusia sama. Di leher ini ada 2 urat, urat untuk masuknya makan minum sama urat untuk nafas. 2 urat itu harus terputus sempurna ketika menyembelih, terputus sempurna. Kalau ada 1 urat yang masih tertinggal sedikit aja, 1 lidi, waduh, sudah putus semua, tinggal 1 lidi dok, maka hukumnya haram, jadi bangkai, nggak boleh dimakan, haram itu dagingnya. Nah, ini terjadi di tahun kemarin di sebelah sana, kayak sana, nyembelih, nggak putus, tinggal sedikit, 1 cm mungkin uratnya ada nggak putus. Terus kadung kelamaan, kalau masih pas sebentar, masih diangkat besoknya, baru sebentar belum putus, langsung dikembalikan, tidak apa-apa masih. Tapi ini sudah lama, sesuai pas bedeti ini tidak putus, maka ini haram semuanya. Dagingnya menjadi bangkai, maka panitia wajib mengganti atau minta ridho halal dari orang yang berkorban. Tanggung jawab itu panitia. Nah kalau sampai wah tidak apa-apa putus saya, maka berarti kalau dibagikan sama dengan membagikan daging haram, karena tidak sah sembelihannya. Jadi sembelihan itu penting 2 ini putus sempurna, selesai halal. Nah kalau misalkan sampai putus tol, gimana hukumnya? Boleh, tidak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Kalau sapi tidak mungkin ya, tapi kalau ayam, nah itu kadang tel dulu, apa-apa. Daripada ragu nyembelih, kadang sering terjadi kok nyembelih ayam, tidak putus, kan jadi haram itu. Mungkin lebih baik tel sisa, tidak apa-apa, makruh tapi kan halal. Dari kalau ragu, kalau yang belum lihai menyembelihnya kan, kadang bukan kadang, anak pondok sering saya nyuruh nyembelih berapa kali itu untuk latihan biar mereka bisa nyembelih. Nah, ternyata ada yang nggak putus, tinggal 1 senti, setengah senti, wah gagal gitu beli. Ya. Nyembelih hewan kurban seperti itu. Nah, semua yang penting diputus. Kalau sudah terputus dua-duanya, kemudian dibiarkan sampai dia benar-benar mati, langsung nanti ada panitia yang mengambil dagingnya itu dari korban yang sunnah ini tadi. Diambil dagingnya 1 potong gitu, di sebelah sini kan sudah terbuka itu, ambil 1 potong, sekira-kira setengah kilo atau 1 kilo, taruh di wadah.
Nanti ada kurban yang sunnah lagi, dipotong lagi, sudah mati ambil. Terus seperti itu, setiap satu kurban yang sudah mati dipotong langsung ambil, sisihkan dagingnya sedikit, taruh di wadah khusus. Setiap semuanya, yang kambing-kambing atau sapi yang sunnah. Kalau yang nadar tadi kan jelas dibedakan, semuanya harus ke fakir miskin. Ini yang sunnah diambil satu potong, kumpulkan di wadah. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti kan semua hewan yang sunnah ini, korban sunnah ini, semuanya dagingnya sudah ada yang masuk ke tong. Sebagian dari seluruh hewan yang dipotong sunnah ini, ya kan, masuk ke tong. Nah, tong ini nanti taruh di kresek, kasihkan, salurkan benar-benar ke fakir miskin agar sah. Soalnya wajib, sebagian daging dari hewan kurban sunnah itu wajib satu potong atau sebagian yang layak atau setengah kilo tadi itu harus kena fakir miskin minimal. Ya, yang terjadi biasanya kan daging dipotong, bahkan tidak dibedakan ini nadar atau tidak ditanya. Harusnya ditanya kalau ada korban, sampai nadar korban wajib apa sunnah. Nah, sampai nadar unen bahasa Jawa ini berarti wajib. Nanti dipisahkan. Itu khusus fakir miskin itu. Kalau ada yang ngambil nanti di akhirat tanggung jawab. Bukan haknya, itu hak fakir miskin untuk korban yang nadar yang wajib. Kalau kurban yang sunnah maka harus itu tadi sebagian daging ada juga yang betul-betul kena ke fakir miskin. Makanya biar aman tadi itu betul-betul 100% dagingnya ada yang kena fakir miskin. Di tong ini tadi wadai kresek, nanti cari orang yang betul-betul fakir miskin agar semua hewan kurban sunnah ini hukumnya sah kabeh. Setelah itu wes yang korban ngambil boleh, panitia dikasih boleh, terus apa? Orang kaya, semuanya boleh dikasihkan. Fakir miskin lagi boleh. Nah, yang biasanya yang terjadi kan korban itu dipotong, kemudian dibeteti, dijadikan satu, kreseknya ditaruh kresek, kemudian dibagikan. Nah, ini kan rawan. Rawannya apa? Kresek satu korban itu mungkin kreseknya tidak kena fakir miskin nanti, tidak jelas, ya kan? Misalnya dikumpulin bareng. Ini kresek diadai kresek. Yang kresek ini dikasih fakir miskin. Padahal yang masuk kresek ini cuma dari satu hewan tok, yang lain enggak. Kan enggak sah semua ya. Makanya supaya sah itu tadi disisipkan dulu, ada bagian panitia yang ngurusi itu. Ambil pas mati, ambil dulu, kasih di tong atau wadah, nanti itu betul-betul salurkan fakir miskin sehingga sah. Seluruh korban ini hukumnya sah. Kalau ada korban yang sama sekali dagingnya tidak mengena fakir miskin, korban tersebut hukumnya tidak sah. Nah, makanya itu panitia harus hati-hati di situ. Jadi satu yang perlu dilakukan panitia ketika ada orang korban, tanya, sampai korban wajib, nadar, apa korban sunnah? Kalau wajib nadar dibedakan, yang sunnah dibedakan. Itu satu. Nomor dua tadi itu ketika korban sunnah sudah mati, ambil dagingnya satu atau setengah kilo, kumpulkan di wadah. Setiap ada yang sudah mati langsung ambil, biar memastikan seluruh hewan kurban yang sunnah ini betul-betul ada daging yang akan mengena pada fakir miskin sehingga menjadi sahnya. Karena syaratnya itu harus ada sebagian daging yang betul-betul kena fakir miskin. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh panitia. Ya, jangan malah digawe guyon. Wah, korban wajib, malah digawe guyon. Saya dulu pernah menyampaikan malah katanya dibuat guyonan. Ya wes terserah. Yang penting saya sampaikan korban itu hukumnya ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sudah saya sampaikan, tidak dipakai ya silahkan. Nanti di akhirat semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Jadi panitia harus dengan ilmu, ibadah harus dengan ilmu. Jadi panitia itu menolong orang yang berkorban untuk membagikan, untuk semuanya harus dengan ilmu. Itu karena itu niatnya ibadah, niatnya mendekat kepada Allah. Kalau kita tidak dengan ilmu, justru akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, awwalu talbisi iblis al-nas sadduhum anil ilmi. Pertama kali serangan jurus yang dilancarkan oleh iblis terhadap umat manusia,
menghalangi mereka dari ilmu agama. Akhirnya mereka melakukan sesuatu, korbankah, zakatkah, atau apapun tanpa ilmu, sehingga bukan pahala yang diraih, keliru kabeh, akhirnya tambah banyak dosanya. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Jelas itu, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima sama Allah. Karena itu, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kita para panitia. Kalau ada yang menyimpang seperti itu, diingat nek tidak bisa ya wis. Yang penting kita sudah menyampaikan. Makanya kalau ada rombongan panitia, saya dulu aktif Pak. Awal-awal dulu masih mau jadi panitia zakat, panitia korban di Masjid Muhajirin. Nah di sana. Tapi setelah saya lihat, saya ingatkan yang enggak sesuai, yang enggak pas itu, yang kurang, yang tidak sesuai dengan fikih, dengan syariat, saya sudah ingat masalah kurban, masalah zakat tidak sesuai, masih aja seperti itu, sudah selesai. Saya sekarang tidak pernah ikut campur mau panitia, saya tidak mau. Saya tidak mau nanggung dosanya. Kalau yang salah-salah, karena salah-salah, panitia zakat harus gimana zakat itu? Sudah kita ingat panitia korban harus gimana? Ada wajib, ada sunnah. Malah dibuat ketawaan. Selesai, kholas, saya tidak akan ikut. Sampai sekarang saya tidak mau blas sama sekali jadi panitia-panitia seperti itu. Karena itu tadi kita ingat dan kita bukan ngarang, ini ada di kitab. Kalau tidak percaya, saya bukan kitabnya, ini kitabnya jelas di sini. Ini semua bukan karangan saya, tapi ini sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Karena itu untuk korban kali ini, monggo itu tadi diperhatikan. Kalau ada yang korban, tanya ini wajib apa? Korban biasa, sunnah, nanti dipisahkan hewannya. Dan yang sunnah pun harus ada sepotong daging yang benar-benar disalurkan ke fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.